10 virus mematikan yang ada di bumi. Sejak sebelum manusia berevolusi ke dalam bentuknya yang paling modern, manusia telah berperang dengan virus mematikan yang jenisnya tidak sedikit. Untuk mengurangi penyebarannya yang cenderung mudah dan cepat, manusia telah membuat berbagai vaksin dan juga antivirus. Mulai dari teknik pengobatan kuno hingga pengobatan modern. Semakin berkembang teknologi pengobatan dan ilmu pengetahuan, semakin banyak orang yang sembuh dari infeksi virus mematikan. Namun, meskipun zaman semakin maju, manusia belum sepenuhnya bebas dari virus. Saat ini, masih banyak virus yang hidup di antara manusia, bahkan virus yang berkembang ke dalam bentuk baru dan menyebabkan jutaan jiwa meninggal setiap tahunnya. Apa saja? Yuk simak infonya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. HIV Human Immunodeficiency Virus atau HIV bisa dibilang merupakan virus yang paling mematikan yang pernah ada. Sejak penemuan virus ini pertama kali pada awal tahun 1980-an, sudah ada sekitar 32 juta orang yang meninggal karena HIV. Adapun pengobatan yang tersedia saat ini hanyalah terapi obat yang dapat memperpanjang waktu hidup penderitanya dan membuatnya bisa menjalani keseharian dengan lebih nyaman. Sementara obat yang dapat menyembuhkan penderita virus HIV sepenuhnya hingga sekarang masih belum ditemukan. Penyakit yang merusak sistem imun tubuh ini terus menyerang banyak negara berpenghasilan rendah hingga menengah, di mana 95% terinfeksi HIV ditemukan di negara-negara tersebut. Ebola. Pada tahun 1976, penyebaran Ebola pertama kali pada manusia terjadi di Sudan dan Kongo. Virus mematikan ini menular lewat kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah atau jaringan tubuh orang atau hewan yang terinfeksi. Virus ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Salah satu jenisnya yaitu Ebola reston yang tidak menimbulkan gejala apa-apa. Sementara jenis Ebola Bundibugyo, tingkat kematiannya bisa mencapai 50% dan 71% untuk jenis Ebola Sudan. Jika terkena virus ini, penderitanya dapat mengalami demam, pendarahan, hingga kerusakan fungsi organ. Menurut WHO, per 28 Mei tahun 2020, ada 3.463 kasus dengan total kematian 2.280 jiwa. Cacar air. Meski sekilas cacar air nampak seperti virus yang tidak begitu berbahaya, sebenarnya penyakit ini adalah salah satu virus mematikan yang diam-diam mengancam populasi manusia. Pada tahun 1980, World Health Assembly telah menyatakan bahwa dunia telah bebas dari cacar air. Namun sebelum itu, ada perjalanan panjang pertarungan manusia dengan cacar air selama ribuan tahun. Penyakit ini dapat membunuh 1 dari 3 orang yang terinfeksi, dapat menyebabkan luka yang dalam dan juga permanen. Dan dalam beberapa kasus yang tidak terkendali, cacar air dapat menyebabkan kebutaan. Tingkat kematian karena penyakit ini jauh lebih tinggi di negara-negara luar Eropa. Sebagai contoh, para pakar sejarah memperkirakan sekitar 90% populasi di Amerika meninggal karena cacar air yang dibawa oleh penjelajah dari Eropa. Di abad ke-20 saja, cacar air telah menewaskan 300 juta orang. Dengue. Virus yang menyerang lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini hingga sekarang masih menjadi penyakit yang setiap tahunnya menelan ribuan nyawa di Indonesia. Virus dengue yang pertama kali muncul tahun 1950-an di Filipina dan Thailand ini banyak menyerang daerah-daerah beriklim tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, sejak 1 Januari hingga 27 April 2020 telah tercatat 49.563 kasus DBD di Indonesia. Ini artinya ada penambahan 1.000 kasus baru setiap harinya. Menurut data WHO, di seluruh dunia, virus DBD menyerang 50 hingga 100 juta orang per tahun. Rabies.
Vaksin rabies untuk hewan peliharaan telah ditemukan pada tahun 1920-an, sehingga penyebaran virus yang menular pada sesama hewan ini menjadi sangat langka di negara maju. Akan tetapi di India dan sebagian wilayah Afrika, penyakit yang disebabkan oleh virus ini masih mengancam. Vaksin untuk menangkal rabies telah ditemukan dan manusia pun sebenarnya memiliki antibodi yang juga dapat melawan virus ini. Yang membuat rabies menjadi virus mematikan adalah karena penyakit ini merusak otak, dan jika tidak mendapat penanganan yang tepat, tingkat kematiannya akan semakin tinggi, bahkan hingga 100%. Influenza. Menurut WHO, sebanyak 500.000 orang di seluruh dunia meninggal karena influenza selama musim flu yang biasa datang setiap tahun. Namun beberapa kali dalam sejarah, jika muncul jenis flu baru, penyebarannya bisa jadi sangat cepat dan akibatnya tingkat kematian meninggi dan berujung pada penetapan status pandemi. Kasus flu terparah yang pernah terjadi adalah Spanish flu yang terjadi pada tahun 1918. Saat itu, virus ini menyerang hingga 40% populasi dunia dan menewaskan sekitar 50 juta jiwa. Para pakar berpendapat bahwa jika muncul lagi jenis flu baru, hal seperti ini dapat terjadi lagi di bumi. SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Virus mematikan yang satu ini adalah virus yang menjadi asal dari pandemi SARS pada tahun 2002. Virus ini kemungkinan muncul dan menyebar lewat kelelawar yang kemudian berpindah ke hewan sejenis musang sebelum menyerang manusia. Setelah menyebar di Cina, SARS lalu menyebar ke 26 negara di seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 8.000 orang dan menelan korban hingga 770 jiwa selama kurun waktu 2 tahun. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini menyebabkan sindrom saluran pernafasan akut yang pada banyak kasus berkembang menjadi pneumonia atau pneumonia. Dengan tingkat kematian 9,8%, belum ada pengobatan atau vaksin yang ditemukan untuk virus mematikan ini. Pada lansia atau penderita yang memiliki kondisi kesehatan lain, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi dan lebih beresiko. MERS-CoV. Virus ini pertama kali menyebar di Arab Saudi pada tahun 2012 dan Korea Selatan pada tahun 2015. Penyakit ini awalnya menginfeksi unta sebelum menyerang manusia. MERS dapat berkembang menjadi pneumonia dengan perkiraan tingkat kematian antara 30 hingga 40%. Sebagaimana SARS-CoV dan SARS-CoV-2, MERS juga belum memiliki vaksin dan pengobatan yang disetujui. Rotavirus. Virus mematikan yang ini adalah penyebab utama penyakit diare parah yang menyebabkan peradangan saluran pencernaan pada bayi dan anak-anak. Virus ini bisa menyebar dengan cepat melalui fecal route atau partikel feses kecil yang tertelan. Dengan telah ditemukannya 2 jenis vaksin untuk memerangi rotavirus, jumlah kematian anak-anak di negara maju kini menurun drastis. Akan tetapi, di negara berkembang, virus ini masih menjadi masalah, terutama di negara-negara yang tindakan rehidrasinya masih belum tersedia. Menurut WHO, ada 453.000 balita di seluruh dunia yang meninggal karena infeksi rotavirus pada tahun 2008. Hantavirus. Sebagian dari kita pasti pernah mendengar soal hantavirus beberapa waktu ke belakang. Penyakit ini berawal pada tahun 1993. Virus mematikan yang menyebabkan gangguan saluran pernafasan ini tidak ditularkan oleh sesama manusia, akan tetapi lewat paparan urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi. Sebelumnya pada tahun 1950-an, sebuah hantavirus jenis lain menyebar selama Perang Korea, di mana lebih dari 3.000 prajurit terinfeksi dan 12%-nya meninggal dunia. Kesimpulan. Banyak virus mematikan yang dapat menyerang manusia dengan begitu cepat. Akan tetapi, ilmu pengetahuan juga pasti akan terus berkembang sehingga akan semakin banyak manusia yang terlindungi dari paparan berbagai virus mematikan. Nah, itulah 10 virus mematikan yang ada di bumi versi Bicara Indonesia. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Dan by the way, sepertinya video kita pada kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, and see you on the next video.